Jika kalian belum menonton video sebelumnya, admin sarankan untuk tonton terlebih dahulu, agar kalian dapat memahami video ini. Admin bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin jadikan alur cerita agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi kalau begitu langsung saja kita ke videonya, let's go. Jura adalah seorang jelmaan Gyuubi yang dapat terbang ke langit tidak seperti tiga lainnya. Dia akan melahap Uzumaki Naruto sebagai target atas tujuan dari ego di dalam hatinya, dan dia akan mendatangi Kawaki untuk mencari keberadaan dari Nanadeime Hokage. Jura akan mendapatkan kesempatan yang sangat bagus dalam mengejar egonya. Sebab jika dia berhasil mendapatkan Naruto, maka dia otomatis mendapatkan Kawaki juga. Jika momen itu terjadi, maka dunia sudah dipastikan berakhir. Di video kemarin admin mengatakan kalau Boruto dan Kawaki sedang berbicara serius tentang nasib yang terjadi pada dunia ini, dan tidak ada kesepakatan antara mereka ke depannya untuk bekerja sama. Saat Boruto mengatakan hal itu, tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu aura cakra yang mengerikan yang datang muncul dari atas langit. Ternyata tamu yang tidak disangka-sangka bagi Kawaki dan juga Boruto muncul tepat di atas kepala mereka berdua. Dia adalah Shinju berparas Ishiki Otsutsuki atau dengan sebutan Jura. Saat itu, jelmaan Shinju Ishiki berkata, "Akhirnya aku menemukan kalian berdua, wahai Otsutsuki Boruto dan kau Otsutsuki Kawaki. Aku sudah lelah mencari. Mulai dari saat ini, aku tidak akan membiarkan kalian lepas dari pandanganku untuk kabur yang kedua kalinya. Benar begitu kan Otsutsuki Boruto?" Kawaki yang melihat itu berkata, "Hei, siapa dia Boruto? Apakah dia yang dikatakan oleh Eida sebelumnya?" Mendengar itu Boruto menjawab, "Aku akan menguji tolakan atas kerjasamamu denganku untuk melawan para pecahan Shinju itu. Kau akan melihat sebentar lagi, seberapa kuat mereka saat ini." Dan ya, kau benar. Dia adalah salah satu Shinju dari keempat pecahan Gyuubi. Dari apa yang kukatakan padamu, dialah orang yang ingin mengejar dan menjadikan ayahku sebagai targetnya, bukan hanya dirimu dan diriku. Aku harap kau mempertimbangkan tawaranku sebelumnya, Kawaki." Mendengar itu, Kawaki membalas, "Oh, jadi begitu? Baiklah, ini saat yang tepat untuk menguji seberapa kuat para monster menjijikan itu. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh Nanadeime sedikitpun dengan tangan kotormu." Setelah Kawaki mengatakan itu, dia mengaktifkan doujutsunya dan mengeluarkan batang besi dengan kecepatan yang luar biasa ke arah Shinju yang bernama Jura. Saat serangan itu mendekat, Jura dengan mudahnya menangkis serangan Kawaki hanya menggunakan satu ayunan tangan saja, dan mengambil batang besi tersebut dan melemparkannya kembali ke arah Kawaki. Kawaki yang melihat itu kaget, dan menggunakan kekuatan Sukuna Hikona untuk mengecilkan batang besi tersebut. Melihat itu, Boruto berkata, "Bagaimana bodoh? Apakah kau sudah cukup untuk menguji mereka? Jika kau sembarangan melakukan serangan seperti tadi, bisa saja batang besi itu menancap di kepalamu." Mendengar itu, Kawaki membalas, "Belum Boruto, itu tadi hanya permulaan saja. Tapi ya, kau benar, aku rasa dia cukup kuat dari semua lawan yang kuhadapi." Dia dengan mudah membalikan serangan dari batang besi itu hanya dengan satu ayunan saja. "Tapi mulai dari sekarang, aku rasa ini akan menarik." Mendengar itu, Boruto membalas, "Lakukan apapun yang kau mau, tapi kau jangan pernah lupa atas ucapanku sebelumnya. Bagi mereka hanya perlu satu goresan saja serangannya kena di tubuhmu, maka kau akan berubah menjadi Shinju dan mati seperti orang bodoh. Aku harap kau tidak melupakan itu, Kawaki." Mendengar itu, Kawaki membalas, "Woi Boruto, dari mana kau bisa mengetahui semua itu? Aku baru mendengar hal itu darimu barusan." "Apa semua informasi mengenai para pecahan Shinju atau Gyuubi itu, Momoshiki yang memberitahukannya? Aku tidak percaya kau dapat mengetahui hal semacam itu seorang diri, pasti ada sesuatu yang memberikanmu informasi tersebut." Mendengar itu, Boruto menjawab, "Aku tahu kau banyak bicara seperti orang yang memalukan, tapi apakah kau tidak bisa melihat situasi sekarang, dasar bodoh? Lihat ke atas langit, dia sedang menyiapkan sesuatu untuk menyerang kita berdua dari atas langit. Jadi bersiaplah dan hentikan ocehanmu yang tidak berguna itu." Saat itu Jura atau Shinju berparas Ishiki sedang menyiapkan suatu jutsu dalam skala besar.
Dia sedang mengeluarkan bongkahan batu yang dilapisi api, dan semakin lama batu tersebut semakin besar wujudnya, dan kemudian dia menjatuhkannya tepat di atas kepala Kawaki dan Boruto. Boruto yang melihat serangan itu, memegang tangan Kawaki dan berpindah tempat dengan menggunakan Hiraishi no Jutsu ke tempat lain. Kawaki yang melihat itu berkata, "Teknik ini adalah jutsu teleportasi. Dari siapa kau mendapatkan jutsu itu Boruto? Aku yakin itu tetap bukan kekuatan dari Karma Otsutsuki." Mendengar itu, Boruto membalas, "Bisakah kau tutup mulutmu sebentar Kawaki? Jika dia mengetahui keberadaan kita, dia akan kembali menyerang. Untuk saat ini kita akan kabur dari pandangannya." Kawaki yang mendengar itu menjawab, "Kabur katamu? Jangan salah paham Boruto. Aku tidak memintamu untuk menyelamatkanku. Aku rasa ini waktu yang tepat untuk mengalahkannya, dan aku tidak butuh bantuanmu. Jadi berhentilah mengaturku sialan." Boruto mendengar itu menjawab, "Dasar orang tidak tahu berterima kasih. Baiklah kalau begitu. Aku tidak akan mengganggumu kalau kau memang mau mati cepat. Tapi selagi masih ada ayah dan ibuku, aku tidak bisa membiarkanmu melakukan hal ceroboh untuk menghadapi Shinju itu." Setelah Boruto berkata seperti itu, tiba-tiba turun petir kilat dari atas langit, dan menghancurkan pohon tempat persembunyian mereka. Boruto dan Kawaki yang melihat kilat itu, langsung bergegas menghindarinya, dan keluar dari tempat persembunyian mereka di balik pohon. Jura yang melihat mereka dapat kabur dari serangannya berkata, "Kalian memang hebat Otsutsuki." Boruto dan Kawaki dapat dengan sadar menghindari serangan dadakanku tadi. "Aku rasa kalian tidak akan seberuntung sebelumnya. Kali ini aku pastikan kalian akan mengenai seranganku secara mutlak." Mendengar itu, Kawaki berkata kepada Boruto, "Sialan, dia dapat dengan mudah menggunakan elemen listrik dengan skala sebesar itu hanya dengan menggunakan doujutsunya. Aku masih sulit untuk memahami kalau dia adalah ekor 10 dengan wujud manusia seperti itu. Tapi kekuatan barusan benar-benar sangat berbahaya apabila kita terkena petir itu." Mendengar itu, Boruto membalas, "Aku tidak percaya orang sombong sepertimu akan mengatakan hal frustasi seperti itu bodoh. Dia dapat bergerak dengan cepat dan ditambah dengan kekuatan cakra tanpa batas. Sebab itulah aku bilang, kalau Gyubi yang sekarang jauh lebih berbahaya daripada wujud monsternya. Sebab saat ini mereka dapat mengendalikan kekuatan besar itu menggunakan akal. Jadi aku harap kau dapat mengerti tentang hal itu mulai sekarang Kawaki." Mendengar itu Kawaki menjawab, "Sialan, aku benci." Kalimat itu keluar dari mulutmu Boruto, seolah-olah mengguruiku. Dasar sialan. Tapi baiklah. Aku akan berpikir mulai sekarang untuk menunda kematianmu setelah kita kedatangan tamu penting saat ini. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mengalahkannya? Aku rasa aku bisa mengatakan, untuk membunuhnya saat ini sangat mustahil, sebab dia adalah Gyubi, wujud dari sebuah keabadian. Dan lagi kita masih belum tahu titik lemah dari Shinju itu, bahkan untuk menyerang balik saja aku rasa kita perlu berpikir tentang cakra yang kita miliki. Sebab yang kita lawan adalah inti dari segala cakra. Boruto yang mendengar kalimat itu keluar dari mulut Kawaki berkata, "Aku pikir kau sudah mulai tidak bodoh lagi Kawaki, dan kau benar, kita saat ini sangat mustahil untuk membunuhnya. Tapi apapun itu, yang bisa melawan mereka hanya kita berdua yang memiliki kekuatan Otsutsuki. Bahkan sampai sekarang, aku juga masih belum mengetahui kelemahan dari Shinju yang ada di depan kita ini." Mendengar itu, Kawaki menjawab, "Apa-apaan itu? Aku kira kau mengajakku bekerja sama untuk melawan Shinju itu. Kau sudah dapat mengetahui cara untuk menghentikannya. Jadi apakah kita harus bertarung dengan semua kekuatan yang ada? Tapi jika kita kehabisan cakra setelahnya, apakah menurutmu tidak berbahaya?" Mendengar itu, Boruto membalas, "Aku tidak pernah mengusulkan rencana itu padamu bodoh. Tapi satu-satunya cara untuk melawan dia adalah mencari titik lemahnya terlebih dahulu, dan mengetahui apa saja kekuatan yang dia miliki. Saat ini tugas kita hanya satu, yaitu bertahan dan jangan sampai mati terkena serangan darinya. Untuk pertemuan pertama ini, kita akan mengamati kekuatan apa yang akan dia keluarkan dari cakra Gyubi." Shinju yang bernama Jura mendengar ucapan dari rencana Boruto dan juga Kawaki, dan dia langsung menembakkan cakra api dalam skala besar ke arah tubuh Boruto. Kawaki yang melihat serangan tiba-tiba itu, dia menggunakan karma miliknya untuk menyerap jutsu itu dan menyelamatkan Boruto. Boruto yang melihat itu kaget, seolah-olah tidak percaya kalau Kawaki menyelamatkannya.
Kawaki yang melihat ekspresi Boruto berkata, "Jangan salah paham sialan, anggap saja yang tadi itu kita impas."